Di sini gue akan bahas kesalahan investasi terbesar gue di umur 24 tahun. Gue itu sudah 10 tahun ya di dunia pasar modal dan capital market, dan di sini gue pengen sharing ke kalian semua. Kesalahan apa sih yang gue lakuin yang menurut gue tuh paling fatal supaya kalian tuh nggak perlu jatuh di lubang yang sama yang gue jatuh. Di sini gue akan mulai dengan kesalahan pertama investasi yang gue lakukan. Ini sebenarnya gue pinjem dari Warren Buffett, yaitu kata-kata dia. Investasi terbaik yang lu bisa lakukan adalah ke diri lu sendiri. Karena dengan lu berinvestasi ke diri lu sendiri, tidak ada yang bisa ngambil itu dari lu. Investasi ke diri sendiri itu formatnya apa? Ini adalah contoh kalian berinvestasi ke diri kalian sendiri. Kalian meluangkan waktu kalian dibanding nonton hal-hal tidak berguna. Kalian belajar tentang investasi, tentang kesalahan orang lain, tentang kesalahan gua investasi. Ini adalah contoh untuk lu berinvestasi ke diri sendiri. Kalian mungkin tahu ya, gue adalah orang yang gila sekali buku. Jadi dari kecil gue suka sekali baca buku investasi, apapun itu, ya berapapun jumlahnya itu gue lahap habis. Jadi gue itu masih ngerasa gue kurang investasi leher ke atas. Nah, leher ke atas di dunia investasi itu tidak cuma sekadar edukasi dan ilmu. Karena contohnya, gue baca Intelligent Investor dari Benjamin Graham, tapi banyak hal atau faktor yang ada di buku itu, cara valuasi itu sudah sedikit berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Benjamin Graham tidak pernah ngajarin gimana caranya valuasi sebuah network effect. Contohnya perusahaan-perusahaan seperti Meta. Ya, di saat lu itu bikin akun Instagram, teman lu yang posting, lu yang like, lu yang posting, teman lu yang like, terus lu berdua dilemparin iklan. Dia belum bikin metode valuasi untuk valuasi perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi harus yang gue lakukan adalah gue investasi ilmu ya dan informasi yang selalu terdepan, yang selalu gue renew terus. Gue bakar terus uang gue untuk gue bisa investasi leher ke atas. Kalau lu investasi sebuah aset instrumen finansial, contohnya kita ngomong saham US, kita ngomong kripto, lu mungkin bisa dapat 20-30% per tahun. Tapi lu kalau investasi lu ke ilmu ya, kayak gue pribadi, gue investasi di network gue ya. Gue belajar sama orang-orang yang lebih hebat. Itu returnnya bukan 20-30%, tapi 2000-3000%. Penyesalan gue itu hanya stop dibeli ilmu. Gue tidak beli informasi. Karena kadang di bidang-bidang gue aja, ketika gue misal ke Singapura, gue ketemu orang-orang di private equity, gue ketemu orang venture capital di luar negeri, gue ketemu orang-orang yang bikin fund crypto yang besar sekali di Dubai, gue ketemu orang-orang yang bikin fund crypto besar sekali di Hong Kong. Di situ yang gue dapet adalah nggak cuma edukasi, tapi informasi terhadap apa yang sekarang sedang terjadi. Jadi ini yang dulu gue blunder gue sebutnya. Gue cuma stop sampai ilmu, gue tidak nyari informasinya, gue nggak bayar untuk dapetin informasi. Sedangkan sekarang kalau misalnya saya ada acara apa nih, yang penting gue akan bayar untuk datang. Gue akan bayar untuk akses kalau sekarang. Ketika lu cuma belajar stop di edukasi, orang akan bilang lu, apalagi influencer yang bodoh akan ngajarin lu, oke lu harus bersabar. Tapi 3 tahun ya lu bersabar, ada aset yang naiknya 3 kali lipat. Itu namanya opportunity cost. Kalau lu belajar finance dasar nih, itu opportunity cost. Uang itu bisa dipakai untuk hal yang lain. Lu diajarin untuk tidak, oke. Lu dibiarin aja uangnya nabung ya, saham banknya ya, sampai lu 3 tahun nyungsep. Sedangkan 3 tahun itu ada aset yang naiknya 3 kali lipat. Kalau lu punya informasi yang up to date, lu punya informasi yang benar, lu tidak akan ketinggalan. Ini gue kasih ya, kira-kira harga data-data yang gue subscribe ya. Bloomberg itu kalian tahu semua 500 juta per tahun. Morningstar itu gue subscribe sekitar 200 juta per tahun. FactSet itu sekitar 150 juta per tahun. Dan ada course-course yang lebih kecil ya kayak Real Vision itu 100 juta per tahunnya. Gue subscribe Seeking Alpha juga untuk US stock. Gue subscribe banyak sekali ya. Kalau berita nggak kehitung lah. Semua berita itu gue subscribe. Wall Street Journal, Barron's, Market Watch, Dow Jones itu semua gue subscribe. Totalnya itu sekitar 1 miliar per tahun. Buat lu itu tidak masuk akal. Investasi ilmu dan informasi itu 1 miliar per tahun ya. Nggak mungkin gue investasi begini. Tapi itu yang gue lakukan dan gue nyesel tidak lakukan itu lebih dulu. Jadi kalau ada cara lain untuk uang gue ini gue bakar jadi informasi dan ilmu. Karena informasi dan data itu adalah hal paling mahal di dunia ini ya. Ada cara untuk gue dapatkan informasi lebih dari orang yang lebih kompeten, gue akan bayar berapapun itu. Walaupun gue udah tahu 99% dari apa yang dia omongin, 1% itu kadang bisa ngubah hidup gue. Kalau lu lihat orang-orang hebat seperti Justin Sun yang bikin Tron, atau kita lihat Bill Ackman yang bikin Pershing Square Capital. Bill Ackman tuh sering datang ke annual letternya Warren Buffett. Bahkan mereka berdua pun pernah bayar untuk makan siang ke Warren Buffett untuk charity-nya beliau. Itu artinya apa? Orang-orang hebat ini tahu bahwa investasi terbaik itu selalu investasi ke ilmu. Mereka cari ilmu dari orang yang lebih hebat dari mereka, yaitu Warren Buffett. Gua pun sekarang kalau disuruh bayar 100 miliar untuk makan siang sama Warren Buffett, gua akan bayar 100 miliar ya. Cash sekarang gue akan bayar untuk makan siang dong 1 jam. Karena banyak sekali yang mau gue tanyain ya, tentang valuasi perusahaan, tentang cara dia unlock value dalam sebuah perusahaan. Apa bedanya kalau dia mau invest di perusahaan yang diambil 100% sama diambil cuma 20%. Itu gue gak tahu jawabannya dan gue pengen tanya ke beliau. Jadi buat lo orang-orang yang tidak mau investasi leher ke atas, takut uangnya itu untuk beli suatu informasi, itu kalian pasti akan jadi orang miskin.
Bahkan gue sama orang yang gue anggap uang itu nggak sebanyak gue ada yang gue pelajarin. Contohnya gue beli kayak newsletter. Gue sebut di sini ada banyak sekali ya newsletter yang gue beli. Salah satunya itu adalah Lynn Alden punya. Gue beli punya dia itu harganya sekitar 5 juta per tahun. Ya itu Excel isinya ETF. Gue banyak udah tahu apa yang dia tulis itu, cara nulisnya gimana, factor investing itu apa. Tapi gue tetap beli, gue cuma pengen tahu. Nah, kesalahan kedua ya yang gue lakukan ini menurut gue fatal sekali ya, yaitu adalah betting di kapal yang salah. Maksudnya apa? Kita sebagai seorang investor ya, kita orang yang mau nyetir kapal, kita kadang suka lihat, oh di depan tuh ada badai. Kita kadang bahkan tahu di depan ada badai. Tapi kita salah pilih kapal, kita pilih kapal kayu. Ketika lu pilih saham Indonesia, lu pilih 0,11% dari saham global. Indonesia itu tidak ada 1% dari saham global. Ada namanya home bias ya. Bias di mana lu tinggal di negara tertentu, lu hanya pengen beli saham di negara tertentunya. Lu tinggal di Nigeria, lu lebih pengen beli saham Nigeria karena lu merasa lu lebih tahu perusahaannya. Sedangkan yang harusnya lu beli adalah dunia secara keseluruhan. 40% itu ada di Amerika. 10-20% itu di Eropa. Indonesia itu 0,11%. Jangan masuk ke jebakan home bias ini. Ini adalah kapal kayu. Ketika lu beli saham Indonesia, lu beli kapal kayu. Gue melakukan kesalahan yang sama. Ya gue udah tahu itu ada badai, tapi gue naik kapal kayu. Terus ketika kapal kayu gue karam. Waktu itu gue kapal kayu, kapalnya karam. Gue salahin semua orang. Ini bandarnya jualan. Ini pemerintahannya bikin kebijakan A, B, C, dan D. Ini begini. Padahal ada kapal di sana yang speedboat. Kapal yang bagus banget namanya Bitcoin. Ada kapal yang bagus banget namanya Nvidia. Ada kapal bagus banget namanya Taiwan Semiconductor yang gak ada di sini sahamnya. Gue goblok banget gitu. Gue kapal kayu gue nangis terus ada badai gitu. Gue salah pilih kapal. Jadi jangan lakuin kesalahan yang sama gue. Kalian harus bisa fokus ke apa yang lu bisa kontrol di dalam investasi. Knowing the knowable, ini penting. Tahu apa yang bisa diketahui. Apa sih yang bisa diketahui? Valuasi dari suatu aset itu bisa diketahui. Lu beli saham perbankan di sini, lu bisa tahu ya valuasinya berapa. Tapi lu tidak bisa tahu apakah presiden akan pidato apa besok. Lu tidak akan tahu ya interest rate itu akan mau kemana besok. Jerome Powell akan ngomong apa di interest rate itu tidak bisa tahu. Lu cuma bisa tebak tapi lu tidak bisa tahu. Jadi important di investasi untuk know the knowable. Lu harus tahu dulu nih apa yang bisa diketahui. Jadi yang tidak bisa diketahui itu lu kesampingkan. Gue liat investor saham ya yang investnya cuma 10-20M, yang masih cetek ilmunya, yang persis kayak gue zaman dulu ya. Ketika gue awal-awal 5 tahun lalu punya uang 10-20M, gue tahu banget kesalahannya apa. Kesalahannya adalah salah pilih kapal ya. Ketika kapalnya karam, bolong dikit, panik, aduh kenapa ini, marah-marah ya. Jadi jangan coba prediksi badai yang tidak bisa diprediksi. Presiden ngomong apa itu tidak bisa diprediksi. Jangan fokus ke badainya. Fokus pilih kapalnya. Ini kesalahan gue yang fatal banget ini. Kesalahan ketiga yang gue lakukan adalah gak punya biji. Ketika gue liat kesempatan yang bagus banget, gue gak punya biji. Tahun 2018, gue liat Bitcoin tuh udah turun. Tapi karena gue trauma, karena gue beli shitcoin sampah itu ya, yang akhirnya ke nol. Gue itu trauma untuk beli Bitcoin. Padahal waktu itu gue tuh sebenarnya tahu fundamentalnya apa. Gue udah pelajari teknologinya. Tapi gue gak punya cukup biji untuk beli Bitcoin. Sedangkan gue beli kapal yang salah. Waktu itu orang akan bilang itu investasi genius. Gue beli BCA dan BRPT ya 2018. Gue mulai stackingnya dari 2016, lalu gue tumpuk terus ke BCA sampai 2018. Orang akan bilang itu bagus karena itu peak di 2019 lalu turun lagi di 2020. Gue ngomong kayak begini, gue hafal luar dalam chartnya, gue hafal luar dalam harganya. Kenapa? Karena gue beneran praktisi di market. Gue waktu itu gak punya cukup biji untuk tuker posisi BCA gue ke Bitcoin di 2018. Kalau gue lakukan itu, waduh, uang gue udah berapa gue gak paham. Jadi gue itu miss kesempatan ya, karena di saat kadang ada ombak ya, ketika ombaknya udah surut, kadang kelihatan yang berenang telanjang itu siapa. Dan waktu itu gue tuh sebenarnya masih punya cashnya, walaupun posisi kripto gue tuh ditarik ke nol, gue masih punya cashnya untuk hantam lagi. Cashnya gue pindahin ke yang menurut gue lebih aman, yaitu sambang BCA. Itu kesalahan gue. Outcome-nya memang bagus ya, lebih bagus daripada gue tidak berinvestasi sama sekali. Tapi kalau andaikan waktu itu gue punya biji, jadi kalian harus bisa seizing opportunity di saat opportunity present itself. Ketika 2008, ini bukan cuma kesalahan gue, Warren Buffett juga lakukan kesalahan yang sama. Ketika 2008 ada financial crisis, dia nggak cukup biji untuk hantam cetek semuanya ke perusahaan-perusahaan finansial yang memang terdiskon, ke bank-bank finansial yang memang terdiskon. Kalau Buffett atau Haja Jeder itu mungkin dia jauh lebih kaya sekarang. Waktu crypto crash 2018 ya, ketika itu sideways-nya panjang, gue ketakutan. Gue malah maki-maki asetnya di Reddit waktu itu. Di Air Bitcoin tuh gue maki-maki. Itu kesalahan pemula ya, karena gue tuh baru 3 tahun di capital market. Jadi gue tidak cukup bijinya. Nah, biji gue baru tumbuh ketika COVID. Ketika COVID gue liatin sahamnya turun 3 kali margin, gue hajar. Jangan diikutin. Tapi waktu itu gue tahu apa yang gue mainin, gue hajar. Ya, gue nggak punya biji di 2018 untuk melakukan itu, dan itu cost me a lot of fucking money. Ya, gue bisa jadi orang sangat kaya andaikan gue punya biji waktu itu. Kesalahan keempat yang gue pernah lakukan adalah jatuh cinta ke sebuah aset.
ya, ini busuk ya, yaitu terlalu lama hati gue tuh di suatu sentimen yang sebenarnya nggak pernah balik lagi. Gue kasih tahu di sini ya, ini berdasarkan pengalaman gue. Kalau kalian mau dengerin silahkan dengerin. Hal terbaik kalau lu lakukan, lu udah jatuh ke lubang nih ya. Hal terbaik yang lu bisa lakukan di investasi kalau udah lu nyungsep lubang adalah stop gali lubangnya. Gue nggak peduli orang ngajarin lo apa, banyak banget. Gue lihat ini sesat banget. Ini ajaran benar-benar sesat. Ketika lu udah salah, lu suruh ditumpukin. Itu lu gali lagi lubang lu gali lagi sampai lu ketemu yang namanya tai. Ini hobinya influencer miskin yang naik Avanza ini, ngajarin kalian. Ketika saham udah turun, average down lagi. Lu nyemplung nih lubang nih, ya kan? Kayak waktu itu gue di posisi di mana gue waktu itu beli katanya IPO tech pertama Indonesia. Gue masih punya harapan terhadap bangsa ini. Gue rasa SDM-nya itu bukan tukang tipu. Gue beli ya yang warna merah itu. Gue beli pre-IPO. Gue masih hajar gede sekali, book buildingnya gede sekali, on market gede sekali. Sesi kedua hari pertama IPO, gue telepon broker gue bilang gue beli di atas, ada yang mau jual di atas gak? Jadi saham itu buat yang kalian nggak tahu, kalau kalian ada harga 700 nih, masih di 700, lu bisa bilang ke broker lu siap tampung di 900, bakal ada yang jual langsung ke lu ya di belakang. Gue bilang ke broker gue, ini gue mau hajar di atas lagi. Gue hajar di atas, kenapa? Karena semuanya duduk, gua ada market makernya, bandarnya, owner emitennya, duduk semua. Oke, ini nggak bakal kemana-mana nih, ya kan? Ini nggak bakal kemana-mana, kita bakal jagain harganya. Hari kedua mereka pencet sell, ceder, gue dibanting semua, di market gue diguyur habis. Barang gue yang gue beli di atas itu diguyur habis. Tapi waktu itu gue masih percaya karena dibilang akan ditahan di 700 waktu itu angkanya. Jadi di 700 itu gue gali lagi lubangnya, oke? Gue gali lagi lubangnya, ya kan? Ini gue salah nih, gue udah jatuh, ngelotak kayak. Gue udah lihat, ini bajingan ini jualan nih. Yang ngomong ke gue nggak jualan, dia jualan nih. Gue gali lubangnya. Karena waktu itu gue jatuh cinta. Tesis gue sederhana. Ini marketplace pertama yang IPO dan ini tech narasi waktu itu masih bagus banget. Karena gue baru untung besar dari bank digital. Jadi gue jatuh cinta dengan narasi bahwa orang Indonesia tuh pintar, bisa berinovasi, bisa bikin teknologi. Nah itu gobloknya gue. Jadi gue percaya sama sentimennya, gue hajar uang gue ceder semuanya. Portofolio gue itu mengalami drawdown tuh 35% dan gue tidak pernah lupa sampai hari ini. Drawdownnya 35% portofolio gue. Karena gue jatuh cinta sama sebuah aset. Itu gak pernah mau gue ulangin lagi ya hal-hal seperti itu. Nah kesalahan kelima ini ya, ini akan nyambung. Karena ini adalah kesalahan yang gue tidak lakukan. Ketika gue melakukan kesalahan keempat tadi, gue jatuh cinta, gue nyungsep, gue gali lubangnya karena hampir ketemu tai. Tapi untungnya gue sadar dan ya udah gue gak gali lagi lubangnya, gue cut posisi. Kalau gue gak cut posisinya, itu gue kasih tahu loh, masih banyak yang berharap loh waktu itu. Sampai di harga 300, 250. Masih sekuritas ada yang pom-pom terus, gas terus gitu kan. Dia gali terus sampai ketemu tai. Akhirnya di-announce bahwa marketplace-nya tutup, itu jadi perusahaan jualan pulsa. Bayangin lo, triliunan. Cash-nya dipakai taruh deposito. Wah, itu benar-benar menurut gue mismanage dari segala aspek gitu. Corporate governance, itu berantakan total. Tapi masih ada tuh teman gue masih ingat ada teman gue punya duit puluhan miliar, dia masih gali terus tainya ke bawah. Gue udah stop ya di 500, gue udah stop gali lubangnya karena gue tahu di bawahnya gue udah cuma bawa tai. Tapi gue ada teman gue yang sampai miskin tuh, ya sampai gali sampai ketemu tai. Duitnya dari puluhan miliar sampai tinggal 1 digit miliar. Tapi dia berhenti main saham. Kalau seorang mentor ngajarin kalian, oh dia cuman hebat, dia bisanya ini, bisanya itu. Gue kasih tau di sini, gue mau ajarin kalian tuh justru dari kesalahan gue supaya lu bisa belajar, lu nggak ulangin hal yang sama. Nah kesalahan kelima adalah biarin emosi tuh ngambil setir di kepala gue. Jadi kita investornya kita nyetir kapal nih. Emosi tuh bisa ngambil setir di kepala lu. Jadi ketika portofolio gue drawdownnya besar, ini gue jawab zaman awal-awal ya 2016, 2017. Ketika posisi gue itu drawdown besar, gue itu pengen melakukan yang namanya revenge trading. Jadi gue pengen balikin duitnya. Untung ya ketika marketplace merah itu gue turun 30%, gue udah tahu tentang hal ini ya. Jadi gue gak ngelakuin kesalahan yang sama. Karena ketika lu jatuh cinta ke posisinya turun dalam, lu tuh pengen balikin duitnya lagi. Dan gali lubang sampai ketemu tai ini gak cuman gue yang lakukan ya. Bill Ackman juga lakukan. $4 billion, 60T dia hilang di Valeant Pharmaceuticals samanya. Ini banyak banget. Warren Buffett pun melakukan kesalahan yang sama. Waktu Covid dia beli saham-saham airline yang dikira terdiskon, tambah diskon lagi. Jadi saham-saham airline yang dia gali itu, Warren Buffett sampai ketemu tai, akhirnya dia harus cut loss semuanya. Investor yang jago itu pasti pernah salah. Bill Ackman hilang duit Valeant Pharmaceutical, Warren Buffett hilang duit di saham-saham airline US. Kalau kalian udah emosi, kalian akan overconfidence ya. Dengan overconfidence kalian ngerasa lu bisa tembak, tambah rugi, tambah mau tutup lagi, tambah rugi, tambah mau tutup lagi, tambah rugi lagi, tambah mau tutup lagi. Di situ gue diem, lu harus diem ya. Akses posisi lu seperti apa, portfolio seperti apa. Tarik nafas dulu. Kalau perlu break dari market dulu. Jangan langsung lu hajar lagi ya, karena itu pasti nggak dalam kondisi mental yang waras. Kan lu mau balikin duitnya.
Gua waktu itu udah nggak gegabah ya, gua udah lebih dewasa, gua nggak gegabah dan gua nggak main hajar. Gua lihat opportunity-nya, waktu itu gua ketemu CZ di Bali ya kan, ngaso dulu. Gua ketemu Bitcoin 16.500, gua hajar 50 Bitcoin, jeder. Gua lihat lagi naik dikit 18.600, hajar lagi 50 Bitcoin lagi, jeder. Lihat lagi 22.000 lagi, hajar lagi. Klip terakhir gua, jeder. Dan ya itu sisanya history, sejarah sekarang. Nah, kesalahan ke-6 ini nyambung nih. Ini nyambung semua. 4, 5, 6 ini nyambung ya. Adalah yang namanya hot hand fallacy. Jadi lu ngerasa lu overconfidence, lu ngerasa lu dewa. Kenapa gue bisa salah waktu di IPO Tech Marketplace itu? Gue itu merasa diri gue dewa waktu itu ya. Jadi waktu itu gue beli saham yang namanya Friend. Gue beli saham namanya Friend, gue beli warannya. Itu dari 28 tuh sampai 80 warannya. W2. Gue beli Friend-nya itu waktu dari gocap 50 perak. Itu gue jago banget beli saham tidur cepet naik gitu. Gue beli Bank Jago ya, Arto. Bank digital tuh dari 300 perak sampai 18.600. Itu gue gandain duit gue dari berapa ratus juta tuh sampai hampir puluhan M itu. Total semuanya itu. Gue beli Antam waktu masih murah banget. Semuanya tuh gue hajar di waktu yang pas. Ceder. Overconfidence. Sama persis kayak orang main di kasino. Bakarat banker player. Bener terus. Nextnya banker nih, hajar buka panik. Jadi sama yang gue lakukan adalah ketika gue ke overconfidence, gue yakin banget karena bank digital gue nih works nih, ya kan? Arto ini works nih. Nextnya nih the future adalah teknologi. Semuanya tuh hasil uangnya tuh udah gue gembol aja nih, hajar satu gitu kan. Gue siram lah itu di si marketplace merah yang sekarang jadi toko pulsa itu. Uang gue minus 35%. Itu overconfidence. Apakah di kripto gue gak ngelakuin hal yang sama? Gue lakuin lagi hal yang sama. Jadi awal gue hajar, jeder, render, der 1/11 ya kan, gue jualnya di 7 kali 7 portfolio gue. Wah, uangnya banyak bener nih. Hajar lagi Ondo, jeder, naik lagi berkali-kali lipat. Hajar lagi BGB, jeder, berkali-kali lipat. Itu sampai waktu itu pernah ada videonya tuh, gue iseng mencet apa, gue lagi makan di cafe di Doha, gue pencet aja, jeder, candle tuh sampai terbang itu ke atas ya. Itu videonya banyak berseliweran di TikTok karena waktu itu gue bikin Instagram story, gue hajar bermiliar-miliar, ceder, gue hajarin. Uang gue berkali-kali lipat ya. Lu taruh ibarat ya, kalau uang naik 10 kali itu 11 miliar itu jadi 110 M. Hajar, pede banget ya kan. Mantap, gue ketemu lagi layer 2 Ethereum waktu itu lagi Denken update. Gue hajar ceder 2,1 sampai 4 TP ya kan. Gue ambil uangnya. Nah ini nih overconfidence. Ketika dia turun koreksi 1,7, gue jatuh cinta dengan konsepnya. Karena menurut gue ini projectnya bagus. Gue overconfidence, gue hajar ya lagi 1,7, akhirnya dia mencar jadi tai. Apakah gue nggak pernah rugi? Gue rugi 1,7 itu gue hajar lagi, dia naik memang 1,8, 1,9, turun ya kan. Turun 1,6 gue gali lagi lubangnya. Tapi gue udah belajar tuh, kalau udah gali lubang tuh jangan digali-gali terus. Ketika udah turun, gue melihat, oh foundernya itu udah nggak fokus lagi. Dia sibuk ngelonte bikin acara. Sibuk bikin acara di Bali, sibuk bikin acara di Jakarta, bikin Lambo, di stikerin. Lu harusnya ngerjain project lu, bos. Di saat gue tahu nih manajemen udah berubah. Nah ini dia. Gue belajar dari kesalahan sebelumnya. Untuk jangan jatuh cinta ke sebuah project. Mereka yang kaya, gue yang miskin. Sama persis. Ya kan, awalnya wah bikin layer tuh bla 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 bla. Nextnya apa? Lambo di stikerin. Ya udah jual, bos. Cek, jual. Karena itu secara fundamental dari otak yang govern token atau equity-nya atau sahamnya itu udah berubah. Dan di saat ada perubahan di sini, kita sebagai investor nggak bisa kayak, jangan kayak Bill Ackman, Valeant Pharmaceutical kita bela sampai mati. Jangan kita bela sampai mati, kita yang mati nanti uang kita yang habis. Ketika Valeant Pharmaceutical itu udah jelek, akhirnya ya udahlah 60 T cut loss lah gitu. Bill Ackman. Buffett juga sama, cut loss lah. Dia juga beli Dexter Shoe itu 3,5 billion, hilang ya udah cut loss. Jangan lu jatuh cinta, lu suka banget, lu ngerasain ini akan balik lagi, enggak. Posisi itu tidak peduli ya. Kalau emang lu secara lihat fundamental manajemen foundernya udah berubah, ya udah lu berubah juga. Rugi itu udah pasti. Di dalam dunia investasi, dunia trading, rugi itu pasti. Cuman lu menangnya berapa, lu kalahnya berapa. Karena gue mostly di Bitcoin, jadi 90% aset gue itu yang masih menang ya. Tapi tetap aja tadi 10% itu loh yang kayak 11M jadi 100M, terus turun lagi, keselnya minta ampun tetap. Ya, keselnya minta ampun. Kepedean itu seperti racun gue sebutnya, susah hilang di investasi. Jadi hati-hati ketika lu udah hot hand, lu bener jangan anggap lu bener terus. Lu harus selalu pikir pakai konsep framework rasional. Lu selalu bilang, tanya ke diri lu. Gue kan kadang orangnya kepedean juga sama investasi gue. Karena gue ngitung benar. Jadi gue tanya, gimana caranya gue tahu kalau kali ini gue benar? Bukan gue benar gitu.
Tapi gimana caranya gue tahu kalau gue bener. Makanya enak ada partner juga, ada bro kakak juga, kita suka tukar pikiran. Jadi kita suka challenge, gimana caranya lu tahu lu bener gitu. Misalnya dia bilang oke Bitcoin bottomnya di sini. Gue tanya gimana cara lu tahu lu bener. Bukan lu bener, tapi gimana caranya lu bisa jelasin ke gue kalau lu tuh bener. Jadi harus cari perspektif yang berlawanan terus dalam investasi. Makanya Buffett juga ada Charlie Munger. Kesalahan ketujuh yang gue lakukan adalah keluar dari yang namanya circle of competence. Jadi circle of competence ini dalam investasi itu kemampuan kita untuk ngelihat kita jago pukulnya di mana. Kayak baseball dilempar dapat ke sweet spot kita cetek pukul home run. Kalau misalnya bolanya nggak terlalu bagus ya nggak usah dipukul. Itu bukan di area pukul kita gitu ya. Jadi selalu cari area yang kita paling jago. Nah setiap kali gue keluar, kalian kan taunya gue cuma saham dan kripto. Gue tuh investasi banyak sekali, venture capital ada. Gue banyak masuk di private deal yang gue nggak ceritain di sini. Gue masuk di stress debt di India juga ada. Gue tuh udah malang melintang ya di industri pasar modal ini. Gue tuh udah coba berbagai macam hal. Tapi setiap kali gue keluar dari circle of competence gue, yaitu public market ya dan juga kripto, itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi gue gali tai. Setiap kali gue keluar dari circle of competence gue selalu ketemu tai. Jadi lo harus fokus di satu aset yang lo bener-bener ngerti luar dalamnya. Lo tanya gue Bitcoin, gue ngerti luar dalamnya. Cara ngitung network effect kayak Metcalfe's law-nya seperti apa, jumlah hash rate-nya berapa, transaction-nya berapa yang ada, unique active wallet-nya berapa. Gue ngerti cara hitung network effect dari sebuah protokol Bitcoin ini. Tapi kalau lo tanya gue kayak hal-hal yang gue nggak mengerti, gue sekarang cukup dewasa untuk bilang bahwa oke, gue tidak mengerti apa yang lu tawarkan ke gue dan gue tidak mau ikut-ikutan. Itu dia kesalahan ketujuh adalah gue suka keluar dari circle of competence gue. Di saat gue keluar dari circle of competence gue, di zona kenyamanan investasi gue ini, itu gue selalu mengalami kerugian. Dan kesalahan terakhir ya dari seorang investor adalah yang ini gue lakukan terus, tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Jadi lu udah tahu nih kesalahan gue banyak nih. Gue juga udah tahu kesalahan gue banyak. Tadi gue juga overconfidence, gue salah di equity market Indo. Tapi akhirnya apa? Gue overconfidence lagi kan di kripto, kebakar lagi, kena todong lagi kepala gue akhirnya. Kenapa? Karena gue overconfidence, gue tidak belajar dari kesalahan-kesalahan gue sebelumnya. Tapi namanya manusia, kita selalu belajar. Jadi kalau ada yang bilang kayak, oh gue selalu bener gitu kan. Kalau salah tuh salahnya pemerintah gitu kan. Itu bangsat, biasanya orang miskin kayak begitu. Kalau orang yang udah kaya, Buffett, dia terbuka dengan kesalahannya. Gue juga terbuka dengan kesalahan gue. Karena kita tidak mungkin lah make money 100% di market. Orang yang bisa bikin make money 100% di market, lu udah jadi orang paling kaya di dunia. Nyatanya gue belum orang paling kaya di dunia, gue masih banyak lakuin kesalahan. Tapi gue benernya berapa, salahnya berapa. Nah dan dari sini lu bisa bedain, praktisi kalau ngomong tuh seperti apa. Gue ngomong based on pengalaman gue sendiri, experience gue sendiri, bukan experience orang lain. Gue contek terus gue ngomong, kayak soal gue udah tahu. Itu bedanya jam terbang. Gue analisa market ya 30.000 jam itu lebih. 10 tahun ya berapa jam sehari gue pakai untuk mantau market. Gue tahu ini kayak gue bernafas gitu loh. Lu tanya gue sama semua influencer saham, lu dudukin di sini tanya sahamnya sama gue pun dia nggak bisa jelasin lebih tahu dari gue. Karena gue lihat itu semua kayak makhluk hidup. Gue nafasnya tuh udah tahu gitu ya. Jadi kalian belajar tuh harus sama praktisi. Yang gue undang ke sini pun selalu praktisi ya. Belajar sama praktisi, dapatkan manfaatnya. Jadi semangat ya para bajak laut market ya kan. Gue ini kayak ibarat bajak laut, kapal gue ini udah besar ya kan. Ada yang lebih besar lagi, ada yang kayak Warren Buffett yang kapalnya udah besar banget. Kalian ini masih mungkin skoci kecil. Jadi semangat untuk jadi bajak laut market. Dan semoga video ini bantu kalian untuk mengarungi badai dan lautan yang keras.